Kebanyakan warga Indonesia tentu sangat mengenal negara Timor Leste. Sebagaimana diketahui, Timor Leste, dulu dikenal Timor Timur, sempat menjadi bagian dari Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pada 30 Agustus 1999, Timor Leste mengadakan jejak pendapat atau referendum untuk memilih melepaskan diri atau tetap bersama Indonesia. Referendum yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, itu mengakhiri konflik yang terjadi sebelumnya, serta memberi jalan bagi mereka meraih lepas dari Indonesia. Timor Leste baru resmi diakui sebagai negara secara internasional 3 tahun setelah pemungutan suara, yaitu pada 2002. Diketahui Timor Leste yang berdiri sebagai negara sendiri tentu melakukan ekspor. Ekspor utama Timor Leste adalah minyak mentah. Berdasarkan data yang diambil pada tahun 2019, Timor Leste bisa mendapatkan 54,7 juta dolar AS dari ekspor utamanya itu. Tidak hanya minyak mentah, Timor Leste juga memiliki ekspor lain. Misalnya petroleum gas atau gas minyak bumi yang dicairkan, kopi, dan beberapa jenis makanan seperti rumput laut bit gula, hingga tebu. Timor Leste sebagian besar mengekspor ke sejumlah negara di antaranya Singapura 56,8 juta dolar, Cina 22,5 juta dolar, Jepang 9,58 juta dolar, Indonesia 6,56 juta dolar, dan Amerika Serikat 4,94 dolar AS. Walau begitu, kenapa Timor Leste tetap jadi negara miskin di dunia? Pada tahun 2019, ekonomi negara itu menempati peringkat ke-166 dalam hal produk domestik bruto, PDB. Serta peringkat ke-189 dalam total ekspor, nomor 188 dalam total impor, nomor 151 perekonomian dalam hal PDB per kapita. Meski memiliki kilang minyak dan minyak mentah menjadi ekspor utama mereka, nyatanya negara itu tetap terjerumus dalam kelaparan. Alasannya karena proyek Tasimane. Lantas apa itu proyek Tasimane? Mengutip dari ABC News Australia, Sanana Gusmao diketahui memimpin proyek Tasimane. Proyek Tasimane disebut-sebut akan mengeluarkan Timor Leste dari kemiskinan. Sayangnya ambisi itu malah membuat Timor Leste jatuh dalam jeratan utang Cina. Sebab untuk membangun proyek Tasimane, Timor Leste harus membangun infrastruktur besar-besaran. Tentu saja itu membutuhkan biaya yang besar. Timor Leste kemudian meminjam dana dari Cina dan meminta bantuan Australia. Berbanding terbalik dengan Timor Leste, Indonesia justru menghasilkan banyak uang dari nilai ekspor Indonesia ke Timor Leste. Alasannya karena letak geografis Indonesia dan Timor Leste bersebelahan. Hasilnya, Badan Pusat Statistik BPS mencatat, nilai ekspor Indonesia ke Timor Leste tumbuh sekitar 5% secara tahunan menjadi 221,34 juta dolar AS pada 2020. Rupanya ada satu alasan mengapa nilai ekspor Indonesia ke Timor Leste tumbuh, yakni karena Timor Leste merupakan salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Saking dekatnya, dua negara ini bisa dicapai hanya dengan moda transportasi darat. Oleh karenanya, ekspor Indonesia ke Timor Leste berkontribusi sebesar 29% terhadap total ekspor yang menggunakan transportasi darat. Transportasi udara juga naik, tapi hanya 175.000 dolar AS atau 0,08%. Lantas terdengar berita Timor Leste ingin kembali bergabung dengan Indonesia. Apakah itu benar? Mengenai isu tersebut pihak pemerintah Timor Leste, Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste kala itu, Constancio Pinto sudah mengklarifikasi. Ia menyatakan bahwa tidak ada pernyataan Timor Leste ingin bergabung kembali dengan Indonesia. Adapun yang sebenarnya terjadi adalah Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Timor Leste, Taur Matan Ruak dan Perdana Menteri Timor Leste Maria de Araujo. Sehingga saat kunjungan itu, bukan Sanana Gusmao yang menjadi Perdana Menteri. Sebab jabatan Sanana sebagai PM telah berakhir pada 2015. 21 tahun merdeka tetapi ekonomi di negara Timor Leste masih menjadi hal yang memprihatinkan. Ketika kita mendengar kata Timor Leste, apa yang terlintas di pikiran kita? Saya yakin yang terlintas di pikiran kita adalah peristiwa merdekanya Timor Leste dari Indonesia dan pada 20 Mei 2002. Hingga saat ini, peristiwa tersebut masih menjadi topik hangat ketika kita berbicara mengenai Timor Leste.
Setelah keputusan Timor Leste untuk memisahkan diri dari Indonesia, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi Timor Leste, mulai dari menata ekonominya dari awal sampai menata pemerintahnya. Namun hal yang paling disoroti dari Timor Leste setelah memisahkan diri dari Indonesia hingga saat ini adalah kondisi mengenai ekonominya. Faktanya, bukan rahasia umum lagi dan kita juga tidak dapat menolak kenyataan bahwa Timor Leste adalah negara termiskin di Asia Tenggara. Dengan keadaan Timor Leste yang demikian, seringkali menimbulkan pertanyaan tentang apakah sebenarnya Timor Leste memang sudah siap menjadi sebuah negara. Dengan melihat umur negara Timor Leste yang pada tahun 2023 ini telah berusia 21 tahun, tetapi ekonomi di negara tersebut masih menjadi hal yang memprihatinkan. Padahal untuk mengatasi kemiskinan di Timor Leste, tidak sedikit dana bantuan yang diterima oleh Timor Leste agar kemiskinan di Timor Leste dapat diatasi dengan baik. Bantuan untuk Timor Leste berasal dari berbagai sumber, termasuk berbagai macam negara, lembaga keuangan internasional, dan organisasi nirlaba. Salah satu sumber utama bantuan untuk Timor Leste adalah Dana Moneter Internasional, IMF. Sebagai mantan anggota dari wilayah Indonesia, rupanya Indonesia tidak tinggal diam melihat saudaranya yang sedari awal kemerdekaan hingga kini masih terbelenggu di dalam lingkaran kemiskinan dari segi ekonomi. Tak jarang Indonesia memberikan bantuan kepada Timor Leste seperti pada tahun 2020. Yang mana pada saat itu dunia sedang diterpa badai pandemi COVID-19, dan Indonesia dengan sukarela memberikan dana hibah sebesar Rp2.880 miliar kepada Timor Leste. Kita perlu mengetahui beberapa alasan mengapa hingga saat ini Timor Leste masih menjadi negara miskin di Asia Tenggara, dan salah satu alasannya adalah kekacauan politik dan korupsi yang merusak infrastruktur serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sumber daya alam yang dapat diandalkan di Timor Leste sangat rendah. Walaupun Timor Leste memiliki sumber daya alam yang cukup beragam, seperti minyak, gas, dan laut, negara ini masih sangat bergantung pada bantuan luar negeri untuk membantu pembangunan ekonomi. Selain faktor politik dan kurangnya inovasi dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, kurangnya akses dan integrasi terhadap pasar global juga membuat pertumbuhan ekonomi Timor Leste menjadi sangat tergantung pada bantuan luar negeri. Dari segi sumber daya manusia, pendidikan dan literasi di Timor Leste memiliki tingkat yang tergolong rendah, terutama di daerah-daerah pedesaan, dan ini menjadi faktor krusial dalam mengakibatkan penghambatan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan sumber daya manusia di Timor Leste. Namun, Timor Leste dalam kepemimpinan Presiden José Ramos Horta, Timor Leste berhasil menjadi anggota ASEAN yang ke-11. Bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ASEAN pada tanggal 11 November 2022 membuka peluang besar bagi Timor Leste untuk dapat memperbaiki ekonomi negaranya. Bagaimana menurut pendapat Sobat Mata Keempat? Mari jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan.